Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Apriani dengan NIM 202105010275, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, kali ini saya akan presentasi mengenai mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama, persyaratan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, yang selanjutnya ada informasi dan data yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang didapat tersebut kemungkinan digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Baik, selanjutnya ada sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai maksud, tujuan mengajukan permohonan, dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan, serta kebutuhan dana yang diminta, biasanya melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan dan suami atau istri untuk pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon bersifat institusi, kita biasanya melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili dalam pengajuan tersebut, pihak manajemen dan pimpinan instansi tersebut. Yang kedua, biasanya data diri pemohon pembiayaan dan suami atau istri menjadi hal utama yang harus diisi oleh pemohon pembiayaan dalam formulir permohonan pembiayaan dan dipersyaratkan dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi surat nikah bila sudah menikah, slip gaji asli dan surat keterangan kerja untuk pegawai bank, dan izin-izin usaha. Yang ketiga, informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dapat diperoleh dari kartu keluarga yang sudah dikumpulkan oleh pemohon pembiayaan sebagai syarat pengajuan. Dari kartu keluarga atau KK tersebut didapatkan informasi mengenai alamat tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, usia, agama, pendidikan terakhir, pekerjaannya, status perkawinan untuk tiap-tiap anggota keluarga. Yang keempat, informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya dan surat keterangan kerja, serta dengan melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan dan suami atau istri. Kita biasanya mencari tahu terkait nama instansi, bidang usaha, jabatan, periode pengabdian, dan besarnya gaji. Dari penghasilan ini kita bisa mengetahui aspek keuangan, kemampuan, kapital, serta kondisi ekonomi pemohon pembiayaan.
Kita juga menghitung berapa sisa penghasilan yang dimiliki dari total penghasilan dikurangi total pengeluaran. Karena dari sisa penghasilan inilah yang nantinya memungkinkan digunakan oleh pemohon pembiayaan untuk mengangsur dan mengembalikan dana pembiayaan yang diterima, atau dengan kata lain, dari informasi ini dapat diketahui juga informasi mengenai sumber pengembalian. Yang kelima, informasi mengenai jaminan didapat dari bagian taksator yang menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan dari barang yang dijaminkan oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Yang keenam, informasi mengenai gambaran umum usaha ini bisa didapatkan oleh relationship manajer financing dari profil usahanya, tetapi lebih baik lagi jika dengan cara melakukan survei atau mengunjungi tempat usahanya. Informasi dari gambaran umum ini bisa digunakan untuk menilai berbagai aspek, diantaranya aspek manajemen usaha, aspek teknis usaha, aspek pemasaran, aspek legalitas usaha, menilai karakter tanggung jawab pemohon pembiayaan atas usahanya, modal yang dimiliki pemohon pembiayaan dalam usaha tersebut, dan kapasiti atau kemampuan pemohon pembiayaan memahami dan mengelola usaha tersebut, serta menilai kondisi usaha yang berhubungan atas kelangsungan usaha tersebut ke depannya. Hal ini terkait dengan masa pembiayaan yang diberikan nantinya. Apakah usaha pemohon pembiayaan masih bertahan selama masa pembiayaan berlangsung. Yang ketujuh, hubungan pemohon pembiayaan dan suami atau istri dengan perbankan didapatkan dengan checking dengan BI. Checking akan diketahui oleh orang tersebut mempunyai rekening di bank mana saja, nomor rekeningnya berapa, nominal saldo yang dimiliki, mempunyai kewajiban pinjaman di bank mana saja dan dengan nominal berapa, angsuran yang harus dibayarkan berapa tiap bulannya, lamanya pinjaman harus dilunasi, dan catatan keterlambatan membayar angsuran. Baik, yang selanjutnya yaitu feasibility studi pembiayaan instruksi. Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur, bank akan dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tinggi rendahnya sebuah risiko dapat digunakan untuk memutuskan beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Salah satunya adalah prinsip 5C dan 6A yang meliputi karakter pemohon pembiayaan, kapasiti atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kolateral atau kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan condition of economy atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan kondisi pembiayaan. Selain itu, juga untuk menilai aspek hukum dan legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Baik, demikianlah sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.